Assalamualaikum sahabat. Baik, beberapa hari ini saya membuat sebuah gabungan dari video klipnya Bunda Fauzana digabungkan dengan cuplikan TikTok mereka saat mereka TikTok Mas Yun dengan Mbak Fauzana. Kemudian ada beberapa sahabat yang komentar kepada saya, Bang, apakah channelnya sudah mau ganti konten katanya. Aduh, pokoknya intinya seperti ini sahabat. Sekarang itu saya sedang dibuat bucin lagi terhadap kasus mereka. Aslinya sahabat, saya itu memang mengenal lagu-lagunya Bunda Fauzana itu sudah lama. Sering saya hidupkan di sound system rumah dengan lagu-lagu Minangnya gitu. Sampai kemudian saya pernah ditegur oleh pihak rumah, ngapain kamu mendengarkan lagu yang notabene kamu gak ngerti artinya katanya. Ya benar, saya memang nggak ngerti artinya, tapi saya kagum terhadap suaranya. Suaranya sungguh bagus dan juga tinggi nadanya. Tidak dibuat main-main suaranya. Kan ada kan penyanyi itu yang kemudian membuat suaranya agak besar ataupun agak kecil, enggak. Suaranya Bunda Fauzana itu bagus lah gitu. Hanya memang saya suka. Tiba-tiba lihat sedikit cuplikan ada viral katanya gini-gini. Ini viral apa gitu. Kemudian teman-teman cerita juga viral hubungan dengan Mas Iyun katanya, tukang ngarit, tukang ternak sapi di kampung. Hah, kok bisa ya? Akhirnya saya cari akhirnya kepala saya pening juga sahabat. Kadang-kadang mau apa-apa ingat kepada mereka gitu. Padahal sahabat ya, terus terang usia saya sudah hampir kepala 4 ya, tapi juga dibuat gimana ya, pokoknya intinya seperti ini sahabat. Bagi kalian ya yang mungkin usianya sudah agak tinggi gitu kan, seperti saya pribadi ini sudah usianya agak tinggi, mungkin melihat video mereka itu akan merasa ataupun mengenang masa-masa lalu gitu. Kalau bagi yang masih muda yang nggak pernah, mungkin bisa berhayal, mungkin suatu ketika saya akan mendapatkan seperti ini. Pokoknya menyenangkan lah melihat hubungan mereka berdua gitu. Akhirnya sahabat, saya cari lagi lagu-lagunya Bunda Fauzana itu. Apakah memang tidak ada berbahasa Indonesianya? Ternyata memang ada. Dia membuat video berbahasa Indonesia, lagu berbahasa Indonesia, dan benar-benar enak didengar itu. Bagi anak-anak tahun 80-an, tahun 90-an gitu, yang memang masih terngiang-ngiang lagu-lagu Malaysia, kelas-kelas Iklim, kelas Eksis, kelas apa, banyaklah lagu-lagu Malaysia itu, pasti ketika mendengar lagu rock Melayu, rock slow rock gitu, pasti sangat-sangat suka. Dan punya Bunda Fauzana itu juga sahabat, karakternya memang bagus. Saya ingat kepada lagunya Nike Ardila, Poppy Mercury dan sebagainya. Wah, bagus itu. Kemudian melihat percintaan mereka berdua, aduh, tambah runyam pikiran saya itu. Untuk membuat kenangan akhirnya, biar nggak selalu terganggu pikiran saya, wes lah, saya pengen membuat sebuah video klip hubungan mereka gitu. Tapi saya nggak punya alat, nggak bisa nyanyi juga gitu. Ya sudah, saya ambil video klipnya Bunda Fauzana, kemudian saya sisipkan hubungan-hubungan mereka yang membuat saya kadang-kadang tertawa sendiri kayak orang gila gitu. Dan itu murni hanya sebatas hiburan dan juga dukungan kepada mereka berdua. Tidak ada embel-embel apapun. Karena sahabat, semua video-video itu tidak dimonetisasi, tidak ya. Karena itu semuanya pasti kena pelanggaran hak cipta gitu. Jadi sahabat sekalian, apabila ada yang tidak berkenan terhadap video itu, orang-orang yang memang keberatan lah, terutama yang punya label terhadap hak cipta itu, jangan langsung dilaporkan sahabat, tapi mungkin bisa konsultasi dengan saya. Maka oleh saya dalam jangka 1 kali 24 jam akan saya hapus video-video itu. Walaupun penikmatnya banyak yang senang dan sebagainya, tapi saya akan hapus video itu jika umpamanya kena teguran dari pemilik labelnya gitu. Dan alhamdulillah kalau umpamanya mau kerjasama pemilik label mengapresiasi terhadap
ya karya itu. Tapi umpamanya keberatan pemilik label ataupun Mas Iyun dan Mbak Fauzana keberatan, maka akan saya hapus video-video itu. Seperti itu. Kemudian sahabat, dari kasus itu, kasus ya, bukanlah, jangan disebut kasus, dari hubungan mereka itu banyak hal yang bisa saya ambil hikmahnya, yang pantas saya pelajari dari sikap mereka. Saya pikirkan kayak gini, yang punya hubungan seperti Mbak Fauzana dan juga ataupun Bunda Fauzana ini dan Mas Iyun itu banyak pasti. Apalagi di TikTok kan, yang mesra-mesraan itu banyak pasti. Pasti banyak. Tapi kenapa kok mereka kemudian yang terkenal gitu? Pasti ada rahasia di dalamnya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Apa rahasia itu? Ada beberapa hal yang kemudian saya tangkap, sahabat. Ya, nomor satu dari mereka berdua, yang nomor dua dari konten mereka berdua. Apa yang dimaksud dengan mereka berdua? Oke, dari Mas Iyun sendiri, apa yang bisa kita pelajari? Mas Iyun itu, sahabat, kalau dilihat dari konten-kontennya ya, dia seorang anak kampung yang sederhana, yang tidak minder terhadap kesederhanaannya. Dia tetap tunjukkan kebiasaannya bahwa dia bisa walaupun orang kampung untuk bisa sukses dengan usahanya sendiri. Dia pekerja keras, yang nomor dua. Nomor satu dia sederhana, yang nomor dua dia pekerja keras. Di kesederhanaannya, sahabat, dia tidak peduli mau bertemu dengan siapapun, dia tetap tunjukkan dirinya apa adanya. Mas Iyun itu. Dan dia juga tunjukkan bahwa dia pekerja keras. Yang kedua, bekerja keras. Sehingga dia kemudian punya peternakan sapi miliknya sendiri, katanya itu, sahabat. Miliknya sendiri. Peternakan sapi itu. Kemudian yang ketiga, dia itu sangat hormat kepada orang tuanya. Sangat hormat kepada orang tuanya. Sampai saat ingat kepada salah satu konten ketika Bunda Fauzana itu kemudian ngajak untuk ke Minang gitu. Kemudian Mas Iyun bilang, nggak bisa. Gimana dengan ibu saya? Kalau saya harus ke sana gitu intinya. Aku nggak mau LDR sama kamu. Kamu harus tinggal bersamaku di Padang ini. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Kamu harus ikut sama aku ke sini yuk. Mas, kalau di dalam adat Minang, lelaki itu ikut perempuannya. Gimana pun keadaannya. Namaku piye? Kemudian di beberapa cuplikan videonya, sebesar itu masih mau disuapi oleh ibunya gitu. Sangat hormat kepada ibunya, respect kepada ibu. Yang keempat, dia itu sangat menjaga ibadah. Ibadahnya sangat dijaga. Konten dengan Bunda Fauzana dalam posisi ketemu dengan orang cantik gitu, orang cantik luar biasa, seorang artis. Tapi saat waktunya sholat, kadang-kadang dia sendiri yang meminta untuk berhenti karena sudah masuk waktu sholat. Dia tetap pengen sholat tepat waktu gitu. Mau adzan, dia berhenti live untuk sholat gitu. Bahkan kadang-kadang di salah satu kontennya juga, dia bahkan Bunda Fauzana itu sampai menyatakan bahwa dia menunggu setengah jam. Ya aku lo nunggu kamu tuh hampir setengah jam. Nggak, kan aku sholat toh. Iya. Aku paham. Aku harus mendahulukan kewajiban aku sebelum aku mencintaimu. Kemudian selanjutnya Bunda Fauzana. Yang saya lihat dari Bunda ini, sahabat, dia orangnya tidak terlalu menjaga image walaupun dia seorang artis. Dia tetap menunjukkan sisinya sendiri. Dia menunjukkan sisi apa adanya juga, sama dengan Mas Iyun, apa adanya. Ketika dia harus manja, ketika dia harus apa, dia tunjukkan saja gitu. Lepas saja dia tunjukkan gitu. Tidak harus menjaga image dan dia seorang artis, enggak. Itu yang pertama. Sama-sama menunjukkan karakternya masing-masing gitu. Yang kedua, dia itu sangat menyayangi keluarganya. Sehingga ketika dia mau konser kemanapun, dia tetap membawa keluarganya semua.
Bahkan beberapa keluarganya juga dijadikan sebagai mungkin asistennya, make up artisnya, atau apapun, saudara-saudaranya yang digunakan. Dia tetap sayang kepada keluarganya, dia pengen memfungsikan keluarganya sebisa mungkin di balik kesuksesannya gitu. Sehingga dari sebab-sebab itu, dan saya yakin juga bahwa Mbak Fauziana itu atau Bunda itu juga pasti menjaga ibadahnya juga pastilah gitu. Kemudian dari alasan-alasan tersebut, maka masuk akal jika Tuhan mengangkat derajat dia. Tuhan mengangkat derajat mereka. Sehingga bisa terkenal sekarang, mungkin seantero Indonesia sudah kenal itu. Kemudian alasan yang nomor 2 adalah konten-konten mereka. Konten mereka itu apa ya, menunjukkan sisi kemanjaan seorang wanita dan kedewasaan seorang laki-laki. Walaupun Mas Iyun adalah seorang anak-anak, anggaplah kalau dari saya, pandangan saya pribadi sahabat, karena usia saya kan sudah agak jauh dari Mas Iyun itu, ya anak-anak, tapi dia bisa bersikap dewasa di depan seorang wanita. Dan Mbak Fauzana yang katanya usianya lebih tinggi dari Mas Iyun, dia menunjukkan sisi mesranya, sisi manjanya seorang wanita. Sehingga yang menonton itu pasti baper yang nonton itu, pasti baper. Ya, sehingga penontonnya akhirnya banyak, karena suka melihat mereka berdua. Saat sayang-sayangan, saat marah-marahan, saat bagaimana caranya merayu, saat pokoknya tidak ada yang ditutup-tutupi lah dalam video mereka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Saat Bunda sok marah, saat gimana Mas Iyun merayunya, dan gimana Mas Iyun saat marah, dan gimana Bunda merayunya, dan sebagainya, gimana bahasa-bahasa gombal yang diutarakan oleh mereka, dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Sehingga sungguh menyenangkan. Jadi pantas kalau umpamanya ada beberapa teman yang menyatakan bahwa video mereka itu mengalahkan film-film ataupun drama-drama drakor, bahkan drakor-drakor, drama Korea, itu kalah dengan video mereka. Saking ya romantisnya hubungan mereka gitu. Jadi itu yang kemudian membuat video mereka itu bisa viral. Bisa kemudian banyak orang yang suka terhadap melihat video-video mereka. Kemudian sekarang timbul kasus si Mbak ataupun Bunda itu saking banyaknya fannya juga kerepotan, Mas Iyun karena banyak fannya juga kerepotan, sehingga kemudian dia membuat klarifikasi untuk teman-temannya jangan sampai datang ke rumahnya karena dia juga kerepotan karena harus menemuinya semuanya, sehingga membuat dia drop gitu, nggak siap lah mengalami perubahan kehidupan yang sangat cepat ini gitu. Kemudian sehingga mereka itu menghentikan live-nya berdua. Walaupun banyak orang yang mengkritisi, kenapa kok berhenti live, saya pengen. Ya, semua orang sangat, saya saja yang sudah tua ini juga pengen melihat kelanjutan cerita di dalam live mereka. Tapi sahabat, kita harus mengambil sisi positifnya. Kita harus berpikir positif lah, intinya kayak gitu. Pikiran saya kayak gini, sahabat, pikiran saya. Mereka kenapa kok menghentikan live-nya? Kemudian tidak live berdua, kemudian mereka live sendiri-sendiri gitu. Karena kalau umpamanya mereka tetap live berdua, apalagi setiap hari, bahkan saya bisa curiga, sahabat, bahwa itu settingan. Nggak mungkin lah kalau umpamanya orang yang memang jatuh cinta, kemudian mesra-mesraan pengen dilihat orang banyak, itu nggak mungkin. Atau dicampuri oleh orang banyak, nggak mungkin. Jadi kalau umpamanya mereka tetap live setiap hari, live untuk menunjukkan sisi mesranya, itu mungkin hanya gimmick untuk mengangkat popularitas mereka. Tapi dengan mereka menghentikan live-nya, dan kita mendengar selentingan kabar bahwa mereka tetap masih berhubungan, bahkan beberapa bocoran-bocoran, video-video bocoran, mereka masih telepon-teleponan, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa hubungan mereka serius. Hubungan mereka serius. Gitu. Sehingga di balik hubungan serius itu, mereka pikir gak boleh ada yang mencampuri, karena mereka itu urusan mereka berdua.
itu urusan mereka berdua dan mereka yang menjalani berdua gitu. Kalau masih ada yang mencampuri, mungkin banyak gangguan jadinya terhadap hubungan mereka. Jadi mereka putuskan untuk tetap berdua sajalah hubungan lah. Untuk tetap saling mengenal jati diri masing-masing. Untuk mengetahui sisi baiknya, sisi buruknya, dan apa yang harus saya sikapi dari sisi Mas Iyun, apa yang harus saya sikapi dari sisi Bunda, dan sebagainya. Gitu. Mungkin yang layak untuk ikut campur mungkin hanya keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Kita yang orang jauh sebagai penonton, sebagai supporter, ya harus mensupport saja. Gitu. Cukup mensupport saja. Kita doakan yang terbaik bagi mereka. Tidak paksa harus berjodoh, tapi yang terbaik bagi mereka berdua. Jangan paksakan berjodoh, sahabat. Jodoh itu ada di tangan yang di atas. Bagaimanapun kita berusaha, kalau sudah yang di atas tidak menentukan, ya gak bisa berjodoh. Bahkan yang kawin sekalipun bisa putus. Gitu. Apalagi yang masih belum bersatu. Jadi doa kita apa? Berikan yang terbaik bagi mereka. Kalau umpamanya mereka baiknya ada dipersatukan, persatukan mereka. Kalau umpamanya baiknya mereka berpisah, ya berpisah dengan baik-baik. Yang tanpa menimbulkan polemik apapun. Gitu. Tapi intinya sahabat, kita jangan cuma sekedar menonton drama mereka yang sungguh luar biasa. Saya iri, pengen jadi muda lagi, atau pengen mengulang masa lalu lagi. Tapi ya masa lalu hanya sebuah kenangan, nggak bisa kita lewati lagi. Dan kalau umpamanya pengen menjalankan sekarang, seperti usia saya, ya banyak yang marah sudah sahabat. Banyak yang marah. Nggak bisa. Kemudian, apa yang harus kita sikapi dari mereka berdua? Yang perlu kita sikapi sahabat kayak gini. Penyebab mereka bisa dinaikkan derajat oleh Tuhan apa? Apa sih sisi baik mereka? Dan kapan kita punya bagian untuk diangkat derajatnya juga oleh Tuhan untuk diberikan yang terbaik, baik dari sisi harta, dunia, dan sebagainya di dunia ini? Apa yang bisa membuat kita diangkat oleh Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan. Apakah kita kurang penghormatan kepada orang tua? Apakah kita kurang ibadahnya kepada Tuhan kita? Apakah kita kurang baiknya kepada orang lain? Apakah kita kurang terhadap keseriusan usaha kita, kesemangatan bekerja kita seperti Mas Iyun? Sehingga kita masih belum saatnya diangkat derajat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan sekedar kita sebagai penonton, nikmati, kita ketawa-ketawa sendiri. Tapi juga kita pelajari hubungan mereka dengan baik. Oke? Itu. Dan sahabat, saya pribadi ini gara-gara hubungan mereka ya, konten saya rencananya mau dihentikan saja Pak. Karena sahabat, terus terang ya, saya kan ini konten sniper. Saya kontennya itu tentang membedah tentang dunia senapan, kemudian hunting hama gitu. Memang sahabat, saya hunting hama ya, tidak menghunting selain hama. Karena saya juga menjaga ekosistem juga. Saya nggak menghunting selain hama. Saya cukup hama saja. Walaupun tidak ada penontonnya, untuk hunting-hunting hama itu, biarlah saya cukup hunting hama saja. Nggak yang lain. Gitu. Karena saya takut juga ya kan, ada ada efek-efek azab dalam agama Islam, kemudian mungkin hukum karma dalam agama yang lain. Takut itu yang terjadi juga pada saya. Walaupun saya pecinta senapan gitu kan. Tapi sejak lihat kontennya mereka berdua, sahabat, kadang-kadang saya sedang membidik kayak gitu, kepikiran mereka ketawa sendiri, akhirnya bidikan nggak kena, sahabat. Rencananya mau bongkar ada perbaikan apa atau apalah unit gitu, gara-gara nonton film mereka gitu, akhirnya tertinggal. Pokoknya lah banyak gangguan aslinya lah hubungan mereka. Mungkin sahabat sekalian itu punya pengalaman yang sama, bisa diletakkan di kolom komentar cerita kalian seperti apa melihat hubungan percintaan mereka berdua itu. Tapi intinya kita doakan mereka menjadi pasangan yang terbaik, atau seperti apalah hubungan mereka yang terbaik, apakah memang dipersatukan ataupun dipisahkan dengan cara baik-baik. Dan juga sahabat, jangan lupa
dengan cara kalian berdoa baik kepada orang lain, maka doa itu juga akan balik kepada kita untuk melakukan, untuk mendapatkan kebaikan juga kepada kita sendiri. Jangan jangan pelit untuk mendoakan orang lain untuk lebih baik. Oke, agar kita juga menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Dukung channel ini dengan konten apa ya? Mau konten hubungan mereka berdua, atau komentar tentang hubungan mereka berdua, atau informasi tentang mereka berdua, atau saya tetap di channel saya sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.